kita akan termasuk dalam golongan yang mungkin bukan sekedar ditunda dengan panjang, tapi boleh jadi termasuk yang ditolak doanya. Karena prinsip doa itu seharusnya terkabul, tapi ada orang-orang tertentu yang tatkala meminta, Allah tidak akan mengabulkannya sepanjang hidupnya kalau dalam masih keadaan seperti itu. Siapa mereka? Bagaimana supaya kita menghindarinya? Dan hebatnya, mohon maaf, sekhusyuk-khusyuknya antum berdoa, meminta, bahkan setelah tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun gak akan pernah dijawab. Jadi nanti kita akan evaluasi kalau ada di antara kita saat ini yang sering kali berdoa meminta padahal sudah menangis, bangun sholat tiap malam, boleh jadi belum terkabul atau tidak terkabul karena punya sifat-sifat yang mungkin kita akan tampilkan. Ini bagian yang pertama. Catat dulu dalilnya karena saya tidak cantumkan di sini. Ya, saya tidak cantumkan. Satu, Al-Arba'in An-Nawawi. Al-Arba'in, ya, cuma 42 hadis dan pendek, banyak terjemahannya. Al-Arba'in An-Nawawi, ya, hadisnya nomor 10. Itu diambil dari hadis Muslim, nomor hadis 1051. Jadi Imam An-Nawawi mengambil hadis di hadis Muslim nomor hadis 1051, ditempatkan di kitabnya Al-Arba'in posisi nomor 10. Sudah? Yang kedua, masih tadi Al-Baqarah 186. Quran surah 2 Al-Baqarah 186. Kemudian Al-Isra surah 17. Al-Isra surah 17 ayat 110. Kemudian Al-Dhariyat. Al-Dhariyat ini contohnya surah 51 ayat 55 sampai dengan 60. Nah, sekarang mari kita lihat dan kita evaluasi dan kemudian kita berhenti di titik ini. Bapak dan Ibu sekalian, di antara sunnah Nabi setelah kita tahajud, kemudian kita duduk khusyuk beristighfar, lalu memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin kita mohonkan. Nah, penting diketahui, sebelum kita memohon kepada Allah, ada sunnah Nabi yang lain terkait dengan adab-adab berdoa. Bagaimana supaya berdoa itu mudah sampai kepada Allah, cepat diterimanya, dan langsung dikabulkannya. Baik. Bagian yang pertama, ini sunnah Nabi-nya. Hendaklah setiap orang yang berdoa mempersiapkan perangkat dirinya dengan halal dan baik. Saya ulang. Hendaknya setiap orang yang akan berdoa mempersiapkan perangkat dirinya. Perangkat diri itu berarti pakaiannya, kemudian apa yang dia kenakan, apa yang dia makan, ya, apa yang ada di sekitarnya. Jadi sebelum berdoa pastikan dulu itu halal, pastikan baik. Jadi jangan sampai misalnya antum berdoa sudah menangis terseduh-seduh, disebut nama Allah Asmaul Husna, dipanjatkan di pertengahan malam, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, yang dikenakannya haram, sajadahnya haram. Bagaimana bisa dijawab itu? Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1051 di Al-Arba'in nomor ke-10. Hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan dari Abu Hurairah, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguh Allah itu maha baik, sifatnya baik, keadaannya baik. Karena Allah itu sifatnya baik, maka tidak akan pernah menerima apapun kecuali dari yang baik-baik. Jadi ingat, doa itu sangat suci, akan berlabuh di tempat yang suci. Allah yang maha suci tidak akan menerima doa itu yang berasal dari yang tidak suci. Jadi sebelum antum berdoa, sucikan dulu diri kita, sucikan perangkat kita, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan. Kemudian Nabi menyampaikan, wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam hal berdoa seperti perintahnya kepada para rasul yang diutus. Kenapa doa disandingkan dengan iman? Ingin menunjukkan pesan bahwa satu, hanya orang yang punya keimanan yang kuat yang mau khusyuk berdoa kepada Allah. Artinya kalau antum dalam hidup tidak pernah berdoa, ada sesuatu yang salah dalam imannya.